Namanya orang tua ya, ingin anak ini lebih tenang. Karena dengan dia tenang, kita ingin dia itu dengan mudah menerima instruksi, memahaminya, dan kemudian bisa fokus sehingga cepatlah bisa dia berkembang. Ada sih yang sudah memaklumi, oh ini kondisinya seperti itu. Tapi ada juga yang tidak memaklumi, bahkan dia tuh takut gitu pada masyarakat bahwa ada loh anak-anak yang seperti ini di sekitar kita gitu. Kalau saya tuh tahu dari DPK itu memang saya tuh sedang mencari ya Mas ya. Saya tuh mencari sekolah yang terutama bisa meningkatkan skill. Karena kalau kita terlalu banyak berharap juga nggak mungkin lah gitu kan. Karena kenapa saya masuk sini juga itu, saya lihat ada ini terutama di melukis, membatik segala macam ada di sini. Kemudian ya adalah ya hal-hal sederhana yang memang anak kita ini ya, anak seperti saya ini nggak bisa terlalu inilah yang terlalu sulit ya, seperti ada yang gelas muk itu di kayak ya sablon dan lain-lain kayak gitu Mas. Saya sebenarnya belum pernah dengar dengan DPK ini sebelumnya gitu. Jadi saya mendapatkan DPK ini benar-benar dari browsing internet. Belum ada tuh dari teman atau apa gitu tuh belum ada. Saya lihat suasananya, lingkungannya kayak rumah. Jadi tidak gedung ya. Kan biasa ada beberapa tuh kayak gedung gitu, malah tertutup gitu. Malah saya senang dengan sekolahnya ini gayanya, ada tamannya luas, itu yang saya suka, rasa homey feelingsnya itu yang membuat saya seneng gitu kalau Darel di sini gitu. Kayak ada berenang gitu kan, dia juga terapinya juga kayak sekarang Darel itu saya ikuti fisioterapi karena kebetulan dia punya masalah keseimbangan, jadi Darel ikut fisioterapi. Jadi untuk terapinya lengkap dan memang buat saya memadai juga untuk Darel. Kalau buat saya sih banyak peningkatan ya, karena saya ngelihatnya juga di rumah. Jadi bukan hanya Darel di sekolah, perilaku dia di rumah pun banyak peningkatan. Ya, saat sekarang mungkin jauh lebih baik daripada waktu beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin waktu dia masih TK, SD itu orang-orang belum mengenal apa sih autism itu, gitu. Jadi lebih yang dibilang aneh atau anak bodoh yang nakal atau seperti apa. Kebetulan Dennis itu nonverbal sampai umur 4 tahun dan dengan pelatihan yang terus-menerus akhirnya bisa bicara, tetapi tetap tidak bisa sekolah di mainstream. Karena anak-anak seperti ini cenderung lebih spesifik dan unik. Dan memang perlu pemahaman dan pelatihan yang lebih daripada anak-anak mainstream pada umumnya. Pertama, ya, saya butuh tempat, ya, wadah di mana anak-anak ini bisa terarah. Di sini kan hampir komplit, ada terapi, ada pembelajaran dengan kurikulum, ya, ada semacam ekskulnya. Yang kedua, dia merasa nyaman di sini dan mempunyai teman. Jadi semacam kayak dia punya komunitas, yaitu sekolahnya. Tentunya supaya dia bisa mandiri, ya, lebih memahami dirinya dan sudah mulai tampak sekarang sudah mandiri, tidak bergantung dengan orang lain atau bisa melakukan pekerjaan sederhana sendiri dengan stimulan orang-orang sekitar dan bantuan dari guru-guru terapis, dan itu membawa dia terus-menerus ke arah perbaikan. Harapannya saya itu anak saya bisa itu menjadi lebih pede, walaupun masih sebentar ya, baru itu 6 bulan, tapi
dari itu untuk fisiknya udah muncul kepedean, PD-nya udah ada gitu, maksudnya itu nggak hipo-hipo sekali gitu. Tapi kesini saya lihat sudah cukup banyak masyarakat Jakarta khususnya itu sudah mulai aware untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau saya bilang mudah untuk mendapat sekolah yang mengerti, nggak mudah, tetapi tetap ada. Khususnya untuk Jakarta. Kalau Jakarta banyak kemajuan untuk sekolah berkebutuhan khusus, tapi saya tidak lihat di daerah. Nah, DPK ini pencariannya saya tahunya dari rekomendasi orang-orang yang sudah buka sekolah berkebutuhan khusus. Pertama, jadi saya melihat, wah ini lingkungan sekolahnya ini sangat support untuk anak saya yang hari-harinya nanti ke depannya akan dihabiskan di sekolah ini. Kedua, selain lingkungan sekolah ini sudah cukup lama dan tenaga-tenaga ahli terapisnya juga orang-orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia berkebutuhan khusus. Ada sekolah yang short term, tapi saya melihat di Daya Pelita Kasih Center ini adalah long term, di mana long term adalah ini jangka panjang. Saya di sini bisa membaca dan melihat visi Daya Pelita Kasih Center untuk memberikan fasilitas dan pendampingan yang terbaik jangka panjang. Jadi saya melihat di sini kalau saya mulai hari ini pasti bakalan sampai anak saya usia berapapun, sampai usia nanti dia semakin dewasa, dari Daya Pelita Kasih Center ini akan terus mendampingi dan mampu terus menggait anak saya sampai ketujuannya itu tercapai. Jadi itu yang saya lihat, pendampingan Daya Pelita Kasih Center yang sifatnya long term, bukan short term.